Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara untuk terus mulai mengikuti program RPKM, yaitu renungan pengajaran kata Roh Sendiri. Saya percaya setiap kita yang mengikuti program ini sudah banyak diberkati dengan renungan ataupun pengajaran dari Alkitab dan membuat iman kita semakin bertumbuh dan memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kita. Ya, sekali lagi sering saya sampaikan bahwa kita kuat karena firman Tuhan, kita kuat karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya Pendeta Bastian Putar-Putar kembali mengajak Bapak Saudara untuk membahas topik ya, bisakah manusia berhubungan seks dengan iblis? Bisakah manusia berhubungan seks dengan iblis? Saya akan baca satu firman Tuhan yang sering ini dipahami oleh orang tertentu atau ditafsirkan dari ayat ini kejadian 6 ya, kejadian 6 ayat yang keempat. Ya, sekali lagi saya perhatikan di sini ya, kejadian. Ya, jadi kejadian 6. Mana dia? Kejadian 6. Oke, ayat yang keempat. Ini dia. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu itu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ada pemahaman dari ayat ini, yaitu anak-anak Allah diyakini sebagai malaikat yang menghampiri atau menikah, melakukan hubungan seks dengan anak-anak perempuan, anak-anak manusia yang di dunia ini, sehingga melahirkan banyak keturunan. Bahkan lebih ekstrim lagi dikatakan keturunan mereka ini yang disebut sebagai iblis atau roh jahat. Apakah benar demikian? Tuhan. Ya, terutama yang menjadi sorotan kita itu anak-anak Allah, malaikat, dalam tanda kutip dipahami ini malaikat menghampiri anak manusia, terjadi melakukan hubungan seks sehingga ada melahirkan, menghasilkan keturunan. Baik, mari kita simak bersama-sama saudara sekalian. Tapi sementara saya mengatakan bahwa ini anak-anak Allah yang dimasukkan di situ bukan malaikat. Ya, yaitu anak-anak Allah, yaitu berarti anak-anak Allah yang ada di dunia ini, itu manusia dengan manusia. Ya, manusia dengan manusia. Nah, itu. Oke, mari kita perhatikan. Ya. Sekali lagi bahwa di dalam Alkitab memberi ya penjelasan secara langsung dan mendetail bahwa malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kalau tidak kawin dan tidak dikawinkan, bagaimana bisa menghasilkan keturunan? Menurut saya, ya tidak ada hubungan seks yang langsung secara fisik yang dilakukan oleh malaikat. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Malaikat melakukan hubungan seks secara fisik dengan manusia. Bagaimana mungkin iblis dalam bentuk yang adalah roh, ingatnya malaikat itu atau roh jahat ataupun iblis itu adalah dalam bentuk roh. Dia bukan fisik. Jadi bagaimana mungkin iblis dalam bentuk roh bisa berhubungan seks dengan manusia yang mempunyai tubuh jasmani? Tetapi hubungan seks secara tidak langsung kemungkinan bisa. Yang dimaksudkan dengan hubungan seks secara tidak langsung adalah iblis dengan cara merasuk seseorang dan kemudian orang ini mengadakan hubungan seks dengan manusia. Itu, ya. Jadi iblis merasuk manusia. Sehingga makanya seringkali terjadi ya pemerkosaan, pemaksaan kepada
seseorang untuk melakukan hubungan seks itu tidak lepas dari pengaruh setan iblis. Ya, bahkan orang yang terlalu bebas melakukan hubungan seks, ya, yang bukan dengan pasangannya, hati-hati. Ini berarti sedang dirasuk oleh roh jahat. Ya. Karena seks itu adalah kudus suci, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang harus dinikmati pada saat pernikahan, pada saat pria dengan wanita dipersatukan oleh Tuhan. Maka hubungan seks itu suatu yang indah, tidak dosa. Tapi ketika dilakukan di luar itu, maka ini adalah kehendak setan, kehendak iblis. Hati-hati, saudara ngasih Tuhan. Ya, kembali kepada topik ini, saudara ngasih Tuhan. Dasar menyatakan kemungkinan hubungan seks tidak langsung bisa terjadi dengan melihat apa yang dilakukan oleh iblis atau roh jahat di atas diri orang yang dirasuk. Di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 17, nanti saudara bisa silakan baca Markus 5 ayat 1 17, disebutkan seorang yang dirasuk roh jahat yang menyebutkan dirinya sebagai legion. Karena jumlahnya banyak. Apa yang dilakukan roh jahat itu? Ayat 5 menyebutkan bahwa orang ini siang malam berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak sambil memukul dirinya dengan batu. Nah, saya percaya bukan maksud orang tersebut mau menyiksa diri dengan cara demikian. Tidak. Tetapi diperintahkan oleh roh jahat. Sehingga dia melakukan itu, memukul-mukul dirinya, menyiksa dirinya. Nah, sebagai bukti, setelah Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu, maka orang tersebut tidak lagi berbuat demikian. Silakan baca di ayat 15 ya. Nah, saya akan baca khususnya ayat 15. Markus. Ya, Markus 5. Ayatnya yang ke-15. Berkata demikian. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Ya, sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion, maka takutlah mereka. Ya, jadi melihat orang yang sudah dilepaskan, orang yang kerasukan setan sudah dilepaskan oleh Yesus, sudah sadar, tidak lagi ya telanjang, sudah memiliki berpakaian dan sudah waras, tidak lagi memukul-mukul dirinya sendiri. Ya. Berarti sebelumnya itu siapa yang menguasai, mengontrolnya adalah roh jahat yang disebut dengan legion. Nah, di Matius 17, 14-18 menyebutkan bahwa seorang anak menderita sakit ayan karena akibat dirasuk setan. Ia sering menyiksa diri dengan menjatuhkan diri ke dalam air dan api. Dan tentu bukan kerala anak itu berbuat demikian. Siapa anak yang mau melakukan hal yang demikian? Tidak ada. Tapi karena ia dikuasai oleh setan, roh jahat, menuruti segala yang diperintahkannya, maka terjadi hal yang demikian. Tetapi setelah Tuhan datang dan mengusir setan yang ada di dalamnya, ia menjadi sembuh dan tidak melakukan lagi hal yang konyol itu. Yang menyiksa diri, menjatuhkan diri ke dalam air dan api. Tidak lagi. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, bisa saja orang yang dirasuk dan berada di bawah kendali setan, ya, menuruti perintah setan dan mengadakan hubungan seks dengan manusia normal. Jadi bukan langsung malaikatnya dengan manusia, bukan roh iblis itu yang adalah bentuk roh itu melakukan hubungan seks langsung dengan manusia, tidak. Ya, tidak mungkin roh melakukan hubungan seks dengan manusia. Tetapi adalah setan atau roh jahat merasuk manusia untuk melakukan hubungan seks dengan manusia yang lain, ya, di luar pernikahan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa hubungan seks itu antara pria dengan wanita di dalam hubungan keluarga yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu indah, itu dinikmati, itu luar biasa, itu pemberian Tuhan sehingga bisa melahirkan keturunan
yang baik, yang takut Tuhan. Tapi ketika manusia melakukan itu berulang-ulang di luar pernikahan, maka ingat, Anda sedang dikuasai, dikontrol oleh setan, oleh iblis. Karena itu sadarlah, berhentilah sebelum kau dibinasakannya. Bertobatlah, tinggalkan kebiasaan melakukan hubungan seks dengan bebas. Apalagi sekarang ini ada lagi ya manusia melakukan hubungan seks dengan binatang. Ini lebih parah lagi. Ya, ini pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Jangan lakukan itu, berhenti. Berhenti jika ada ya yang mendengarkan program ini. Ya. Oke, mungkin jarang ya, jarang kita mendengar seperti itu, tapi jika ada, mari kita bertobat, kembali kepada jalan benar. Seks itu dinikmati di hubungan suami istri yang sah, yang telah dipersatukan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, kesimpulan dari topik ini, bisakah manusia berhubungan seks dengan iblis? Secara langsung tidak bisa, karena iblis itu adalah roh adanya. Manusia adalah fisik, dan juga iblis tidak punya alat kelamin. Ya, tidak punya alat kelamin. Dia itu netral, bukan pria, bukan wanita. Ya, tapi secara tidak langsung bisa, yaitu apa? Iblis merasuk manusia, menguasainya, mengontrolnya sehingga bisa melakukan hubungan seks dengan sesama manusia yang bukan pasangannya, bahkan juga mungkin dengan binatang. Itu bisa terjadi. Puji Tuhan, kiranya pengajaran ini menjadi berkat bagi kita, bukan saja pengetahuan, tapi membuat kita selalu waspada terhadap pekerjaan setan dan iblis, supaya kita jangan sampai digoda, ditipu, dan kita jatuh dan ada di dalam penguasaannya. Dengan nama Yesus yang sudah kita miliki di dalam hati kita, dengan roh yang ada dalam diri kita, itu Roh Kudus yang lebih besar pada roh yang di dunia ini, dapat mengalahkan segala kuasa setan dan iblis. Gunakan itu dengan firman mengalahkan setan, dengan doa mengalahkan setan, mengusirnya dengan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Dan milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka engkau akan punya kuasa, kekuatan untuk mengalahkan iblis. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.